Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fauzia Laubaha. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bi khair antum jami'an. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang Ad-Darsul Khamis Al-Bait. Ad-Darsul Khamis Al-Bait yaitu pembelajaran kelima, yaitu tentang rumah. Sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ada kompetensi awal. Kompetensi awal yang harus kita pahami adalah siswa dapat memahami teks, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Bait yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan susunan gramatikal mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami kosakata yang berkaitan dengan tema yaitu Al-Bait yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan susunan gramatikal mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Yang kedua, ada peserta didik mampu memahami struktur gramatikal mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Selanjutnya, kita masuk kepada mengamati gambar ini. Dari gambar ini kita dapat menyimpulkan terdapat sebuah rumah yang di depannya ada jalan, di samping rumah terdapat teras dan berbagai macam pohon. Oke. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang Al-Bait. Sebelum kita masuk kepada lebih dalam, di dalam rumah terdapat berbagai macam ruangan yang disebut dengan Ghuraful Bait. Oke, kita akan membahas tentang mufradat Ghuraful Bait, yaitu kosakata atau kata benda tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Oke, yang pertama kita membahas tentang Ghurfatun Naum. Ghurfatun Naum yang artinya ruang tidur atau kamar tidur. Selanjutnya ada Ghurfatut Duyuf. Ghurfatut Duyuf disebut juga sebagai ruang tamu atau ruang keluarga. Yang ketiga ada Matbahun. Matbahun adalah tempat untuk memasak atau biasa yang disebut dengan dapur. Dan yang terakhir adalah ruangan Hammamun. Hammamun yang artinya kamar mandi. Oke, setelah kita membahas tentang Ghuraful Bait yang terdiri dari Ghurfatun Naum sebagai kamar tidur, Ghurfatud Duyuf sebagai ruang tamu atau ruang keluarga, Matbahun sebagai dapur, dan terakhir ada Hammam. Selanjutnya kita masuk kepada mufradat atau kosakata yang berada di dalam rumah atau yang berada di sekitaran rumah. Oke, pada mufradat pertama terdapat kosakata yang disebut sebagai arikatun. Arikatun adalah sofa. Yang kedua ada migrofatun adalah gayung. Yang ketiga ada firoshun yang artinya kasur. Yang keempat ada salajatun yang artinya kulkas. Dan yang kelima ada maukidun yang artinya kompor. Yang keenam ada gosalatun yang artinya mesin cuci. Oke, kita lanjut kepada mufradat selanjutnya yaitu Saatun yang artinya jam, misbahun yang artinya lampu. Selanjutnya ada kursiun yang artinya kursi, zahriyatun
zahriyatun yang berarti pot bunga. Selanjutnya ada mindodatun yang artinya meja atau meja yang ada di kursi sofa. Selanjutnya ada hizanatun yaitu lemari. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sebuah percakapan atau hiwar yang menjelaskan tentang rumah dan seisinya. Hiwar baina Mustafa wa Sofwan. Mada indaka ya Sofwan? Apa yang kau miliki ya Sofwan? Indi suratun. Saya memiliki gambar. Hal hadhihi suratun baitik? Apakah ini gambar rumahmu? Naam, hadhihi suratun baiti. Ya, ini gambar rumahku. Masya Allah, baituk jamilun jiddan. Mada amama baitik? Masya Allah, rumahmu sangat bagus. Apa yang ada di depan rumahmu, ya Sofwan? Amama baiti syari'un wasi'un. Di depan rumah saya terdapat jalan yang sangat luas. Wa madza wara'a baitik? Dan apa yang terdapat di belakang rumahmu? Wara'a baiti hadiqatun jamilah. Di belakang rumah saya terdapat taman yang sangat indah. Wa madza hadhihi ya Sofwan? Dan apa ini wahai ya Sofwan? Hadhihi ghurfatul julus. Ini adalah ruang keluarga atau ruang tamu. Madza fi ghurfatil julus? Apa yang terdapat di dalam ruang tamu atau di ruang keluarga? Fi ghurfatil julus mindodatun qasiratun wa karosiyun sogiratun. Di dalam ruang tamu terdapat meja kecil dan kursi. Fi ghurfatil julus mindodatun qasiratun wa karosiyun sogiratun. Di dalam ruang tamu atau ruang keluarga terdapat meja yang sangat pendek dan kursi yang kecil. Mada ala mindodah? Apa yang terdapat di atas meja? Apa yang terdapat di atas meja? Alal mindodati zahriyatun jamilah. Di atas meja terdapat vas bunga yang sangat indah. Wa madza dzalika fawqal mindodah? Fawqal mindodati misbahun sogiran. Wa madza dzalika fawqal mindodah? Dan apa yang berada di atas meja? Fawqal mindodati misbahun sogir. Di atas meja terdapat lampu yang kecil. Hadhihi ghurfatun jamilah wa wasi'ah. Ini adalah rumah yang sangat bagus dan sangat luas. Syukron, terima kasih. Oke, dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa ini percakapan antara Mustafa. Dari percakapan antara Mustafa dan Sofwan kita dapat menarik kesimpulan bahwa Mustafa bertanya kepada Sofwan tentang keberadaan isi rumah dari Sofwan yang dilihat dari sebuah gambar, dan Sofwan pun telah menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di dalam gambar tersebut, dari tata letaknya, dari apa yang ada di dalam ruangan itu, dan di ruangan itu terdapat apa. Jadi sudah dijelaskan oleh Sofwan secara detail dari percakapan di atas. Mungkin hanya ini dari saya. Syukron kasiran ala ihtimamikum. Unzur maqala wa la tanzur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.